Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 20 Juli 2022. Salam sehat untuk kita semua. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudariku yang terkasih, kutipan Injil hari ini bercerita tentang banyak orang yang berbondong-bondong mengerumuni Yesus untuk mendengarkan pengajarannya. Kali ini pengajaran Yesus menggunakan perumpamaan. Perumpamaan tentang penabur. Penabur yang menaburkan benih di tanah dan sebagiannya jatuh di pinggir jalan. Sebagian jatuh di tanah berbatu-batu. Sebagian jatuh di semak berduri. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Sang penabur adalah Yesus sendiri. Dan benih yang ditabur adalah sabda Tuhan. Tanah adalah para pendengarnya dan kita, Anda dan saya. Dari kisah yang kita dengarkan dalam Injil hari ini menunjukkan pada kita bahwa tidak semua menerima. Ada yang menolak sehingga tidak bertumbuh dengan baik. Ada yang tidak berakar dalam sehingga tidak tahan menghadapi tantangan hidup. Ada yang tidak menjadi sabda Tuhan sebagai prinsip hidup, sebagai pegangan hidup, sehingga selalu khawatir tentang hidupnya. Ada yang punya hati yang terbuka, tekun dan setia, dan tidak mudah menyerah sehingga hidupnya senantiasa dalam penyertaan Tuhan dan memberikan berkat bagi orang lain. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Tipe tanah seperti apakah kita ini? Saudaraku terkasih, tanah macam apakah yang kita hidupi selama ini? Tanah yang baik dan subur, yang menghasilkan buah atau tidak? Kita bisa melihat dan mengoreksi diri kita masing-masing. Kita bisa merefleksikan perjalanan kita. Apakah termasuk tanah yang subur ataukah tidak? Apakah selama ini saya memiliki hati yang terbuka? Atau tanah yang subur pada kehendak Tuhan? Atau saya menutup hati untuk Tuhan? Atau saya sibuk dengan kesibukan diri sampai melupakan Tuhan? Sebagai murid Yesus kita diingatkan agar kita tidak hanya menjadi Katolik lalu selesai. Dibaptis lalu selesai. Tapi menjadi Katolik yang memiliki hati yang terbuka pada sabda kebenaran Tuhan. Menjadi Katolik yang selalu memiliki kerinduan perjumpaan dengan Tuhan. Menjadi Katolik yang selalu mempunyai waktu membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Menjadi Katolik yang berbuah dalam hidup. Menjadi Katolik yang hatinya subur untuk Tuhan dan sesama. Saudara yang terkasih, saat ini tidak cukup hanya mengatakan saya Katolik. Tidak cukup hanya kita tekun dalam doa, dalam ekaristi. Saat ini yang dibutuhkan dari kita adalah menjadi Katolik yang mencintai Kristus dan berbuah dalam kehidupan nyata bersama saudara kita yang lain. Kita wujudkan cinta kita pada Kristus dalam kepedulian, dalam kasih, dalam perhatian dan cinta kita pada sesama. Maka saya mengajak kita semua untuk menjadi orang Katolik yang selalu memberi harapan baru. Orang Katolik yang selalu memberi senyum kebahagiaan. Orang Katolik yang selalu membuat sesama bahagia karena kehadiran dan cinta. Kita harus menjadi tanah yang subur dan selalu berbuah bagi kehidupan ini. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih
memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.